Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita dapat menunaikan, kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini. Semoga ibadah puasa kita ini betul-betul diterima di sisi Allah SWT, dan kita juga akan mendapatkan ampunan darinya. Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita bersama-sama curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada hari yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada para pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Perlu diketahui bahwa Lailatul Qadar ini termasuk sesuatu yang rahasia. Jadi tidak bisa diketahui kapan turunnya, jam berapa, tanggal berapa, malam apa. Sehingga di sini kita sebagai kaum muslimin supaya betul-betul ijtihad, bersungguh-sungguh untuk dapat menemukan Lailatul Qadar itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nasafi dalam kitab Nuzhatul Majalis, akhfallahu Lailatul Qadari hatta yajtahida fi syahri kulli. Allah ini merahasiakan turunnya Lailatul Qadar ini agar kita manusia kaum muslimin muslimat betul-betul ijtihad, bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan penuh untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk rahasia daripada Lailatul Qadar. Wa kadzalika sa'atul ijabah min yaumil jum'ah. Begitu pula rahasianya sa'atul istijabah, waktu mustajab, waktu yang bila mana seseorang memohon berdoa kepada Allah akan diijabahi pada hari Jumat. Ini juga termasuk dirahasiakan. Perlu diketahui bahwa meskipun ini
Allah merahasiakan adanya Lailatul Qadar, orang ini dituntut untuk bersungguh-sungguh ibadah taqarrub kepada Allah SWT ini dalam 1 bulan penuh, semenjak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan seseorang itu untuk bersungguh-sungguh semenjak dari malam Muharram sampai akhir sana, sampai akhir tahun. Jadi mulai dari bulan Muharram atau orang yang menyebut dan bulan Asyura sampai bulan terakhir, ini kemungkinan besar orang tersebut akan bisa menemukan Lailatul Qadar. Dan ini sangat istimewa Lailatul Qadar, sehingga di sini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian ada beberapa ulama, yang sedikit menjelaskan tentang kapan Lailatul Qadar itu sendiri. Ada yang dengan cara puasanya dari awal itu hari apa, ada yang memprediksikan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, terutama pada malam ganjil. Dan di sini dikatakan wahtalafu fi ta'yiniha. Ulama ini berbeda pendapat dalam menentukan jatuhnya bulan Ramadan, meskipun itu sudah rahasia. Jadi kadang-kadang ulama itu memberi istilah memberi kebocoran tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Seperti kita kehidupan sekarang, ya contohnya di Indonesia yang katanya mau ada reshuffle kabinet. Ini bahwa reshuffle kabinet walaupun itu rahasia, hak prerogatif seorang presiden, tapi kadang-kadang juga ada bocorannya yang telah diketahui oleh publik, oleh masyarakat umum. Dan di sini ada ulama yang mengatakan, karena perbedaan pendapat, yang pertama itu fal aksarun, mayoritas ulama ini menentukan, walaupun masih berani menentukan bahwa Lailatul Qadar itu fisabi'i wal isrin min Ramadan, jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ini kebanyakan. Ini juga mempunyai beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 27. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, akwar riwayat ngindi, bahwa yang paling kuat riwayat menurut pendapatku yaitu pada tanggal hadi wal isrin, pada tanggal 21. Ini yang jelas di sini ulama beda pendapat tentang masalah Lailatul Qadar. Bahkan ada versi-versi tertentu, itu ada tabelnya yang dikatakan oleh Ghazali. Kemudian ada dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin juga ada, termasuk kitab Bajuri, itu dilihat dari pada awal puasa. Tapi sini maaf tidak saya jelaskan di sini. Jadi kembali lagi bahwa Lailatul Qadar ini memang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak bisa mengetahui kapan jatuhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tertentu, yaitu memang sebagian orang yang mempunyai kelebihan itu. Begitu juga saatul ijabah pada hari Jum'ah, ini juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu
hari Jum'ah ada yang waktu mustajabah. Ini juga ada ulama yang mengatakan bahwa waktu ijabah pada hari Jumat itu ketika habis asarnya sholat Jumat. Itu ada mengatakan waktu yang mustajabah. Kemudian ada lagi yang menerangkan bahwa waktu ijabah pada hari Jumat itu yaitu pada khutbah di antara khutbah yang pertama dan kedua itu waktu ijabah. Nah, ini Imam Nasyafi mengatakan dalam kitabnya yaitu bahwa Allah merahasiakan Lailatul Qadar agar kita ini selama sebulan penuh bisa melakukan ibadah puasa, ibadah taqarrub, membaca Al-Quran, sholat hajat, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah di samping Lailatul Qadar, wa akhfa ismahul a'dham fi asma'ihil husna. Allah itu merahasiakan asma'nya Allah yang agung, ismul a'dham yang ada dalam asma'ul husna. Ini Allah rahasiakan di mana ismul a'dham yang ada di dalam asmaul husna itu sendiri. Ini tujuannya hatta tad'auhu biha kullah, agar kita ini memohon berdoa kepada Allah dengan membaca semua asmaul husna, karena tidak tahu mana yang ismul a'dhamnya. Ini ada yang keterangan itu bahwa ismul a'dham pada kalimat ya Rahman ya Rahim. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu mempunyai malaikat yang ditugasi kepada seorang hamba yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mengucapkan ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Ini malaikat ini berkata kepada hambanya, sal ila rabbik, mintalah kamu, memohonlah kamu kepada Allah, karena Allah ini betul-betul telah menghadap kepadamu. Ini untuk ismul a'dham ada mengatakan itu pada Arhamar Rahimin, Rahman dan Rahim. Ini juga ada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi Muhammad SAW. Aisyah matur kepada Kanjeng Nabi, qad alimtu annallaha qad dallani al ismi alladhi idza du'iya bihi ajaba. Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah, saya dikasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepadaku atas ismul a'dham. Apabila dibaca, apabila untuk berdoa, ini nanti akan diijabahi doanya. Kemudian fakultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, wahai Rasul, ajarilah kami asma tersebut. Saya ajari asma tersebut biar nanti saya berdoa. Kata Nabi, la yambahi laki Aisyah, tidak perlu, kamu tidak perlu saya kasih tahu, sebab ini ismul a'dham. Apabila dibaca, apabila untuk berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahi. Kemudian Aisyah karena tidak dikasih tahu, tapi Sayyidah Aisyah langsung berdiri
dan menuju ke kamar mandi untuk melakukan wudhu. Faqumtu wa tawaddu'u wa sholaitu. Menuju bergegas ke kamar mandi, berwudhu, kemudian Siti Aisyah melakukan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat, Sayyidah Aisyah ini mengucap doa seperti ini. Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Rahman wa ad'uka Rahim wa as'aluka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam an taghfirli wa tarhamni. Aisyah setelah selesai sholat berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, saya memohon kepadamu, saya memohon kepadamu yang mempunyai sifat Rahman dan sifat Rahim, dan saya memohon kepadamu dengan asma-asma-Mu semuanya, yaitu Asmaul Husna yang jumlah 99, baik yang saya tahu atau tidak tahu. Antaghfirli, mudah-mudahan engkau ampunilah saya ya Allah, wa tarhamni, dan mudah-mudahan engkau mengasihi kepadaku ya Allah. Lah ketika Sayyidah Aisyah membaca dengan doa ini, fadhahika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini guyu, tertawa sambil berkata, innahu lafil asma'i allati ta'utu biha. Sesungguhnya itu adalah Ismul A'dham yang saya baca ketika kami berdoa. Berarti di sini Ismul A'dham dalam Asmaul Husna yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun ini rahasia, wa akhfa Ismaul A'dham, Allah menyembunyikan, merahasiakan Ismul A'dham yang ada pada nama-nama Allah Asmaul Husna. Tapi alhamdulillah Siti Aisyah ini ngepasi bahwa Ismul A'dham itu ternyata pada Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kemudian yang ketiga, wa akhfal wali hatta la yahtaqiru ahadun minal mu'minin, dan Allah menyembunyikan, menyamarkan, merahasiakan kekasihnya, walinya Allah SWT, sehingga seseorang ini tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, mencaci maki kepada sesama kaum mukminin wal mukminat. Siapa kali barangkali yang dihina itu adalah orang yang dekat kepada Allah, atau orang itu adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah dalam keterangan kitab Nuzhatul Majalif ini Allah menyebutkan 3 perkara. 1, Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini agar orang bersungguh-sungguh 1 bulan penuh. Yang kedua, Allah merahasiakan Ismul A'dham dalam Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, Allah menyembuhkan walinya, tujuannya agar tidak ada satupun yang menghina, yang mencaci maki, yang meremehkan kepada mukminin mukminat. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya ini nanti diberi pertolongan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk bisa menemukan malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada ibadah dalam alfu syahrin atau 83 tahun lebih 4 bulan ini. Allahumma amin dari saya. Cukup sekian. Apabila banyak kesalahan saya maafkannya.
Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.